dari SMA Negeri 4 Tanah Toraja yang akan melakukan kegiatan pra-observasi. Dan di video kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Meristin. Beliau mengajar mata pelajaran kimia di SMA Negeri 4 Tanah Toraja. Jadi baik, kami langsung saja akan ke kegiatan pra-observasi pada saat ini. Selamat pagi Bu Meristin. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Oke, baik, kabar baik Bu ya. Jadi saat ini Bu, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi, di mana tujuan dari kegiatan ini supaya nanti pada saat kegiatan observasi di kelas, Ibu bisa lebih percaya diri pada saat melakukan kegiatan observasi di kelas. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, boleh Bu ya? Boleh Bu, silakan. Pertanyaan yang pertama, tujuan dari kegiatan Ibu nanti di kelas mengajar seperti apa Bu tujuannya? Jadi tujuan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan ilmu kimia dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu. Jadi sebelum nanti peserta didik mampu menjelaskan ilmu kimia dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, begitu Bu ya? Oke. Kemudian untuk area pengembangannya yang akan dikembangkan Ibu seperti apa? Jadi saya akan mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menjelaskan hakikat ilmu kimia dan penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu. Jadi area pengembangannya adalah mengembangkan keterampilan peserta didik tentang hakikat ilmu kimia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bu. Jadi untuk model pembelajarannya, Ibu akan menggunakan model pembelajaran seperti apa? Untuk model pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran saya akan menggunakan model pembelajaran based learning. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan menggunakan model pembelajaran based learning Bu ya. Kemudian nanti Ibu akan menggunakan strategi seperti apa Bu ya? Untuk strategi pembelajaran, di sini saya akan mengedepankan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mengarah ke diferensiasi proses dan konten. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan menggunakan diferensiasi proses dan konten. Kalau diferensiasi prosesnya nanti itu Bu seperti apa? Kalau prosesnya nanti saya akan memetakan peserta didik berdasarkan audiovisualnya dan estetiknya. Jadi nanti saya akan memberikan tugas yang berbeda-beda kepada peserta didik. Oke, baik Bu. Jadi Ibu nanti akan memberikan tugas yang berbeda-beda ya Bu ya. Kemudian untuk kontennya Bu seperti apa Bu? Untuk kontennya nanti peserta didik akan mendapatkan teks yang berbeda-beda. Ada yang mencari di internet secara visual, ada yang berupa teks sesuai gaya belajarnya. Oke, baik Bu. Jadi Ibu nanti akan memberikan teks yang berbeda-beda, ada yang mencari di internet dan ada yang berupa teks ya. Oke, baik Bu. Jadi nanti Ibu akan menggunakan penilaiannya yang seperti apa Bu? Untuk penilaian nanti saya akan menggunakan tes tulis dari hasil analisa dan saya juga akan ada penilaian sikap peserta didik. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan menggunakan tes tulis dan akan ada penilaian sikap dari peserta didik. Untuk sasarannya nanti di kelas berapa Bu? Untuk sasaran kelas nanti saya akan di kelas 10F. Di kelas 10F. Kemudian pada jam yang keberapa? Jam yang ke-56. Jam yang ke-56. Kemudian pelaksananya kira-kira di hari apa Bu? Di hari Selasa. Oke, baik Bu. Jadi kita akan melakukan kegiatan observasi di hari Selasa di kelas 10F pada jam yang ke-56. Oke, baik Bu. Jadi cukup ini dulu pertanyaan dari saya Bu ya. Nanti kita akan melakukan kegiatan observasi di kelas pada hari Selasa dan jam yang ke-5 ke-6. Terima kasih Bu. Demikian pertanyaan dari saya. Baik Bapak Ibu, demikian kegiatan pra-observasi yang kami lakukan bersama dengan rekan sejawat saya, Ibu Meristin, dan kita akan melanjutkan kegiatan observasi pada minggu depan, hari Selasa. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ya, sebelum kita memulai pelajaran kita, adakah yang memimpin kita dalam doa? Ayo. Oke, silakan. Ibu guru dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah berfirman di surga, sekarang kami akan mulai proses dengan belajar kami. Semoga Engkau tuntun dan bimbing kami
pembelajaran kita minggu lalu? Oke, silakan Anggun. Saya ilmu kimia tentang hakikat ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Masih diingat? Kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi dan tumbuhannya. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai materi hakikat ilmu kimia. Jadi ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari materi dan bahannya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar masih sekaitan dengan pembelajaran minggu lalu tentang hakikat ilmu kimia, tapi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang bahan kimia yang ada di sekitar kita. Jadi untuk pembelajaran kali ini Ibu akan membagi dalam beberapa kelompok. Ibu akan membagi masing-masing kelompok 4 orang, ya. Untuk kelompok pertama itu yang ini 4 orang. Kemudian kelompok 2 ini, kelompok 3, kemudian kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7 gabung yang 2 orang. Oke, silakan dulu per kelompoknya masing-masing. Ya, jadi sebelum kita lanjut dalam diskusi kelompok, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menganalisis hakikat ilmu kimia dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kita akan membagi kelompok, masing-masing kelompok itu akan diberikan tugas untuk kerja kelompok. Jadi coba semuanya perhatikan di buku paket halaman 6. Ya, jadi di situ tugasnya untuk menulis apa manfaat dan bahaya bahan kimia dalam produk sehari-hari. Jadi di situ ada jenis produk, kemudian bahan kimia yang mungkin terkandung di dalamnya, kemudian manfaat dan bahaya yang ditimbulkan. Silakan masing-masing kelompok berdiskusi. Kalau selesai mempresentasikan di depan kelas. Sudah selesai? Kalau sudah, siapa kelompok pertama yang mau maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Oke, silakan kelompok 1. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Saya Tania Anggun Batara, saya Stella Jumani Batara, saya Renata Kanyana dan Semuanya berdiri. Sudah? Sudah. Mulai. Tepuk semangat.
Baik, selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi Pak. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk melaksanakan proses coaching pada saat ini, di mana Ibu Nofrianti sudah melakukan observasi di kelas. Kemudian kegiatan kali ini adalah percakapan pasca observasi di kelas. Jadi Ibu Nofrianti selaku calon guru penggerak berperan sebagai coach, dan Ibu Meristi sebagai coaching yang sudah diobservasi tadi di kelas. Dan saya sendiri sebagai pengajar praktik memantau pelaksanaan coaching pasca observasi yang akan dipandu Ibu Nofrianti. Kepada Ibu Nofrianti dipersilakan. Terima kasih Pak. Baik, selamat pagi Bu Meristi. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Baik. Baik ya Bu ya. Tadi kan kita sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas Bu ya, dan pada saat ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi sehubungan dengan kegiatan pembelajaran Ibu tadi di kelas. Kemudian saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu ya. Setelah Ibu mengajar di kelas tadi, kira-kira perasaannya Ibu bagaimana? Bisa dijelaskan Bu, bisa diceritakan? Walaupun ini bukan pertama kali bagi saya, namun tetap saja masih ada perasaan tegang, juga perasaan grogi, tapi puji syukur karena semuanya boleh berjalan dengan baik. Oke, jadi syukur Bu ya, tadi kegiatan observasi kita di kelas sudah berjalan dengan baik. Kemudian Ibu, area pengembangan yang Ibu akan lakukan dan tahap-tahap atau langkah-langkah apa yang Ibu lakukan kira-kira apa saja? Jadi area pengembangan yang sudah saya lakukan adalah pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yaitu anak-anak sudah mampu menjelaskan hakikat ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk keterampilan, anak-anak juga sudah mengetahui dan mampu melaksanakan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan tahapan pembelajaran yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, sampai evaluasi telah saya lakukan, di mana anak-anak sudah mampu menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Oke, baik Bu ya, jadi semuanya mulai dari tahap awal, kegiatan inti dan sampai kesimpulan tadi Bu ya, anak-anak sudah menyimpulkan. Kemudian menurut Ibu Meristi, apa area pengembangan yang apakah area pengembangan yang Ibu kembangkan sudah berhasil dengan baik? Menurut saya sudah Bu, namun memang masih ada sedikit kendala. Ini sudah lazim dialami oleh rekan guru yang lain juga, yaitu memang ada beberapa anak yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh, ada anak yang kurang aktif Bu ya. Betul Bu, masalah seperti itu kadang sering kita alami sebagai guru. Kemudian lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengantisipasi masalah tersebut dalam kegiatan pembelajaran berikutnya? Untuk mengatasi masalah itu, dalam pembagian kelompok, saya akan mencoba berpedoman berdasarkan pada gaya belajar anak yang meliputi visual, auditori maupun kinestetik, sehingga anak-anak akan merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Oke baik Bu, jadi Ibu akan membagi setiap gaya belajarnya anak-anak yang Ibu ya. Kemudian berarti rencana Ibu ke depan akan memperhatikan juga kebutuhan setiap peserta didik ya Bu ya. Oke, jadi kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan atau perbaikan yang Ibu rencanakan tadi? Secepatnya saya akan melaksanakan setelah sumatif tengah semester minggu depan ini. Oke baik Bu ya, jadi pembelajaran depan Ibu sudah akan terapkan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajar dan kebutuhan anak Bu ya. Oke, jadi secepatnya akan dilaksanakan. Baik Bu, jadi semoga perubahan ini boleh terlaksana dengan baik Bu ya ke depannya. Jadi kira-kira dari pertemuan kita ini Bu, kesimpulan apa yang bisa Ibu dapatkan? Ya, jadi lewat kegiatan ini saya dapat menyimpulkan bahwa saya sudah dapat memperhatikan kebutuhan peserta didik meskipun kedepannya masih harus terus dikembangkan, serta saya sudah bisa menerapkan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Bu. Jadi
dari kegiatan observasi kita hari ini, pasca observasi kita hari ini, apa yang bisa Ibu simpulkan? Iya, jadi kesimpulan saya lewat kegiatan ini yaitu saya sudah dapat memperhatikan kebutuhan peserta didik meskipun kedepannya harus dikembangkan lagi dan juga menerapkan proses pembelajaran yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Bu ya, semangat Bu ya. Jadi dalam ke depan Ibu sudah akan memperhatikan kebutuhan setiap peserta didik. Baik Bu, terima kasih, demikian rangkaian kegiatan kita yang telah kita lakukan mulai dari praobservasi, observasi di kelas tadi dan pasca observasi. Terima kasih banyak Bu ya.